Halo guys, kembali lagi di channel Agung Rononu YouTube ya. Sudah lama saya tidak mengupload konten ya. Udah sekitar 1-2 bulan kayaknya ya. Rindu gak sih guys sama channel Agung Rononu YT ini? Rindu lah ya, apalagi apa rindu sama saya ya? Pasti rindu dong ya. Rindu, saya juga rindu untuk men-share sesuatu kepada kalian ya. Saya rindu banget dengar komen-komen kalian, like kalian, walaupun komen dan like hampir nggak ada ya guys ya, view-nya juga hampir nggak ada. Tapi yang pasti saya rindu sih ya. Saya rindu ketawa-tawa bareng kalian gitu loh, membuat kalian terhibur dan memberikan kalian informasi yang sangat akurat dan sangat terpercaya ya, tajam dan terpercaya ya guys ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik ya. eh Topik yang lagi hangat-hangatnya ya guys ya. Hangatnya ini sehangat pantat bayi kali guys ya. Hangat banget kayaknya nih. Yang lagi viral-viralnya ya. Pokoknya ya. Apa sih guys ini banyak banget nih teman-teman saya nanya nih. Teman-teman semuanya pada nanya nih. Gung 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 gung. Begini-gini nah, pokoknya gitu dah. Pokoknya ya, topiknya mengenai apa sih nih? Topiknya adalah vaksinasi. Yang pasti bukan vaksin nasi goreng atau nasi campur ya guys ya. Yang pasti ini vaksin nasi ya, vaksin yang pasti bukan yang bisa dimakan ya. Ada sih yang bisa dimakan ya, BCG, polio kok BCG sih. Polio yang bisa dimakan, taruh buah lidah, masih bocah, masa oe ya guys ya. Oke, jadi vaksinasi itu perlu kalian ketahui apa sih itu vaksinasi. Vaksinasi itu sesuatu tindakan pencegahan yang dilakukan dengan memberikan obat ke dalam tubuh seseorang ya guys ya. Baik diberikannya secara suntikan, baik diberikannya taruh di tetes lidah tadi ya. Yang paling kita bahas sekarang ini sih, kita bahasnya lebih ke vaksin COVID ya guys ya. Karena sebenarnya banyak yang nanya nih, sebenarnya aman atau enggak sih nih? Bahaya nggak sih nih? Sebenarnya kalau udah divaksin ini, saya boleh nggak sih bebas keluyuran tanpa masker gitu ya? Boleh bebas keluyuran tanpa masker kecantikan maksudnya ya. Boleh tuh tanpa masker kecantikan, tapi masker bedah gitu ya pakai ya. Kena denda guys ya, sayang duitnya, mendingan buat beli nasi goreng guys ya. Terus perlu kalian ketahui juga ya, vaksin itu ya, vaksin kayak zaman masih kecil, zaman masih bocah oe itu semua jenis vaksin atau obat yang masuk ke tubuh kita itu pasti memiliki efek samping guys. Semua yang masuk ke tubuh kita itu pasti memiliki efek samping, kecuali omongan netizen nih guys. Masuk ke tubuh kita nggak ada efek samping ya. Itu efek langsung bukan efek samping ya. Efek langsungnya langsung emosi kayaknya. Oke. Jadi setiap vaksin yang masuk ke tubuh kita itu pasti memiliki efek samping. Baik vaksin campak, cacar, BCG, DPT, hepatitis, itu pasti memiliki efek samping ya. Ya. Jadi kayak vaksin campak nih, yang atau vaksin varicella itu pasti punya suatu efek yang bisa menimbulkan baik itu ringan atau berat ya. Tujuan vaksin itu apa sih? Untuk mencegah jadi penyakit yang diberikan dari vaksin tersebut ya. Misalnya vaksin campak tadi ya, itu gunanya kalau kita udah gede nanti kan biar nggak dicampakin gitu kan ya. Ya maksudnya pas udah gede itu eh, bukan pas udah gede ya, pas setelah diberikan vaksin kita diharapkan agar tidak terkena campak gitu. Vaksin hepatitis diharapkan setelah diberikan vaksin itu tidak terjadi hepatitis atau sakit hati ya guys ya. Karena sakit hati itu tuh menyakitkan ya guys ya. Aduh. Oke, jadi intinya gitu. Jadi mau semua vaksin, dari vaksin yang dari oe sampai sekarang nih vaksin COVID ini, itu pasti punya efek samping. Jadi kalau dibilang bahaya apa enggak ya, sebenarnya kalau kalian berani minum obat atau berani divaksin dari kecil, harusnya kalian berani untuk melakukan vaksinasi ya. Ya. Terus efek sampingnya apa aja sih? Efek samping itu dibagi dari lokal dan sistemik ya. Lokal itu apa? Lokal itu di sekitar area penyuntikan vaksin ya. Kalau untuk COVID ini area suntiknya di daerah sini, sama di daerah sini atau dari sini ya. Pokoknya di daerah sinilah, kiri kanan nih. Saya nggak tahu kiri atau kanan ya. Pokoknya gitulah. Terus apa yang terjadi di sekitar sini? Ya namanya disuntik ya. Yang namanya disuntik ya pasti ya bisa biru, bisa bengkak, bisa sakit, pegel-pegel. Yang namanya disuntik ya. Pasti sakit ya. Ditusuk pakai pisau aja sakit ya. Ya sama ditusuk pakai pisau, psikopat banget. Pokoknya disuntik tuh sakit lah pokoknya pasti. Ya, kayak digigit semut ya.
Terus kalau efek sistemiknya apa? Efek sistemiknya ya, jadi dari sini obatnya ngalir ke seluruh tubuh, bisa kena ke hati, jadi sakit hati, enggak deh, bisa kena ke kepala, pundak, lutut, kaki, ya pokoknya bisa kena efek-efeknya. Oke, itu namanya sistemik. Efek-efeknya itu apa? Ya mungkin kepala bisa pusing, badan lemas, badan pegel-pegel, mungkin bisa juga demam ya, terus bisa juga mual mungkin, efeknya ke lambung mungkin tuh bisa ya. Itu yang paling seringnya sih. Cuman yang paling yang bilang tuh, orang bilang kok itu ada yang bilang bisa lumpuh sih. Ya sebenarnya kalau lumpuh itu sebenarnya bukan kesalahan vaksin, obat vaksinnya. Kalau lumpuh itu kesalahan dari cara penyuntikannya ya. Mau disuntiknya vaksin covid, mau disuntiknya obat lambung, mau disuntiknya kosong, mau dikisi aqua gelas dimasukin ke sini disuntik, mau dimasukin Fanta merah, kalau nyuntiknya salah ya kena ke urat atau kena ke saraf ya bisa lumpuh, intinya gitu ya. Jadi bukan kesalahan si vaksin covid ya, kasihan amat sih tuh vaksin covid disalah-salahin ya. Jadi yang salah itu ya bukan si vaksin covidnya ya. Ini vaksin covid nih udah kayak cowok deh nih, karena cowok selalu salah, cewek selalu benar nih. Aduh, pusing juga gue nih, kasian juga dah. Pokoknya ya, vaksin itu ya bukan salah vaksin covidnya ya, jadi salah penyuntikannya itu yang bisa bikin lumpuh ya. Terus kalau dibilang ada bisa bikin kematian nih, sebenarnya semua jenis obat pasti ada efek samping. Efek samping itu sebenarnya semua jenis obat bisa bikin kematian, walaupun sangat jarang kali ya. Ya kematiannya kenapa ya, mungkin karena ada efek alergi ya. Efek alergi itu ya bisa bikin sesak, bisa bikin shock itu bukan kaget gitu ya, tapi shocknya itu shock tekanan darahnya turun gitu ya, shock anafilaksis, atau dikenal juga reaksi anafilaksis ya. Itu sangat jarang juga sih ya. Jadi sebenarnya hal itu semua bisa terjadi gitu, walaupun jarang banget gitu. Walaupun kalian minum paracetamol aja itu juga bisa efek samping, bisa bikin meninggal juga guys, jangan salah guys ya. Terus ada pertanyaan, Gung, enak dong lu nanti divaksin, terus nanti lu keluar-keluar nggak perlu pakai masker. Wah, nggak pakai masker gue bisa kena denda cuy. Mendingan duitnya bisa gue pakai, gue tabung kan untuk masa depan ya guys ya. Terus ya itu salah ya. Jadi sebenarnya vaksin itu tuh hanya untuk nggak harus kebal 100%, nggak bisa kebal 100%. Emang memberikan antibodi atau imun yang bikin kita kebal, tapi kebalnya nggak 100%. Saya kasih ilustrasi aja ya. Di vaksin itu tuh seperti kita lagi gini nih. Virus covid itu ibarat adalah hujan. Kita lagi kehujanan, lagi diserang-serang covid nih. Kita menggunakan vaksin itu seperti kita menggunakan payung. Jadi intinya kalau kalian nggak divaksin, kalian akan kehujanan. Kalau kalian pakai vaksin, kalian akan terlindungi dengan payung ya, atau jas hujan ya. Kalau dibilang pasti kering nggak, belum tentu. Bisa juga ada basah dari cipratan-cipratan dari air ya. Mungkin ada motor lewat, brum brum, kena ciprat banyak kan ya, bisa juga kena. Bisa juga bocor atau apa rembes gitu ya, tetap bisa basah ya, bisa basah guys ya. Jadi intinya vaksin itu tidak melindungi 100% ya, tapi 101% enggak deh. Pokoknya tetap bisa kena juga covid ya, tapi tidak apa ya, tidak 100% kebal. Jadi dibilang masih mungkin kena covid nggak, ya masih bisa. Kalian kan pas bocah udah disuntikin campak, tapi pas gede juga mesti dicampakkan kan ya, itu sama aja guys sebenarnya. Walaupun chance lebih kecil, jadi chance-nya itu dari misalnya kalian ketemu temen yang positif covid, yang atau kalian kontaknya erat banget sampai peluk-pelukan, sampai nempel-nempelan, nggak tahu datang ngapain. Nah itu walaupun melakukan kontak seperti itu, kalau kalian nggak pakai vaksin ya chance lebih gede. Kalau kalian divaksin chance akan lebih kecil. Terus efek seandainya kalian kena covid pun positif, efek yang didapat atau gejala yang dapat juga lebih kecil ya. Jadi karena yang tadi dibilang itu, kalau misalnya kalian nggak pakai payung, kalian akan kehujanan, jadi efeknya kan besar kan. Kalau kalian pakai payung, efek basahnya lebih kecil, jadi seandainya kalian kena, kalian akan kenanya lebih dikit gitu. Mungkin gejalanya nggak sampai sesak atau yang sesak berat, mungkin hanya gejala ringan ya gitu. Terus kalau dibilang eh, hak atau kewajiban sih vaksin, ya sebenarnya sih kalau vaksin itu ya hak sebenarnya sih ya. Cuman kalau untuk masalah pandemi gini sih sebenarnya ya menurut saya sih itu kewajiban ya guys ya. Tapi itu urusan pemerintah sih sebenarnya, hak atau kewajiban. Dibilang sih katanya kalau nggak mau kena denda ya. Kenapa dibilang menurut saya kewajiban? Ini karena sebenarnya ini udah bukan urusan egois diri sendiri lagi nih, untuk orang lain juga.
ego banget sih kalau kalian nggak mau divaksin sebenarnya. Cuman alasan takut atau apa ya, ini alasannya untuk melindungi negara men, ini untuk Indonesia dan untuk sekitar, untuk bapak malu, terus untuk tetangga lu, untuk selingkuhan lu, untuk gebetan lu, untuk segala macam ya, pokoknya di sekitar orang di sekitar ya. Jadi ego banget sih kalau nggak mau divaksin tuh sebenarnya kalau menurut gue ya gitu. Jadi kalau dibilang hak atau kewajiban ya sebenarnya itu urusan pemerintah, kalau menurut gue ini penting, jadi lebih bagus ini kewajiban ya gitu. Terus udah sih paling itu aja. Oh ya, nih gue jamin sih nih ya, netizen sih pasti ini gunanya gue kasih gini tuh biar netizen kampret kayak kalian itu tuh bisa ngerti gitu loh. Pasti kalau gue nggak jelasin atau kalian nggak tahu nih sebenarnya info-info mengenai vaksin ini, pasti kalian mikirnya gini, apaan nih vaksin nih, orang habis divaksin juga bisa kena covid, bohong tuh isinya aqua gelas kali tuh, nggak ada efeknya kali tuh. Ya bukan gitu guys ya, makanya saya jelasin biar kalian paham nih, nggak bodoh-bodoh banget ya. Terus ada yang mungkin yang bilang, itu kok bisa sampai demam sih, gimana sih orang ntar kedemam dianggapnya covid lagi, gimana sih dikasih vaksin covid malah dianggapnya covid. Ya seperti saya bilang ya, makanya kalian jangan bodoh-bodoh banget, dicerna makanya ya. Oke, saya udah jelasin dengan sangat-sangat detail ini, walaupun nggak ngerti juga kali kalian ya maksud dari perkataan saya ya. Pokoknya itu aja guys ya. eh Ya untuk kedepannya sih diharapkan dengan adanya vaksin ini angka covid akan semakin menurun, dan orang-orang kayak kalian yang nggak ngerti ini ya jadi ngerti gitu ya. Yang udah ngerti ya udah bagus. Udah bagus, jelasin ke orang yang nggak ngerti ya, jangan jadi orang-orang bodoh ya guys ya. Terus kalau kalian eh jadi orang bodoh ya jangan jadi orang bodoh banget ya, apalagi menghasut orang-orang lain untuk tidak vaksin ya guys ya. Intinya sih gitu ya, pokoknya setiap vaksin itu ada efek samping ya. Ya semoga kalian nggak dapat efek samping yang berat itu ya. Seandainya alergi ya pasti harus langsung minum obat alergi atau segala macam. Terus seandainya vaksin itu nggak kebal 100% ya guys ya, itu cuma menambahkan pertahanan aja, jadi pertahanannya itu jadi lebih kuat gitu ya. Ibarat kalau main bola nih backnya ditambah satu gitu kan, ya nggak satu lah, ditambah dua lah biar jadi main parkir bus ya guys ya. Oke lah itu aja, semoga Indonesia semakin kebal, terbebas dari covid ya, seluruh dunia sih, biar kita bisa bebas kemana-mana lagi, tidak perlu ribet-ribet pesebubebeb itu PSBB ya. Semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi guys ya, kangen kan kumpul sama gue dong ya dong. Oke lah guys, bye bye.